Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Ignatius Pandi Jayanto dan teman-teman mahasiswa sekalian. Kami dari kelompok 8 mau mempresentasikan modul 9. Saya sebagai Rion Saputra, sebagai moderator, Lintang Ajeng Pramesti, dan Nanda Fadila sebagai penyaji. Dan Siti Nova nggak masuk, Pak. Tidak hadir. Iya, tadi sudah izin. Nanti tak suruh buat video jawaban-jawabannya, tak suruh ngirim di grup. Oh iya, Pak. Jadi jatahnya Mbak Siti Nova silahkan dibagi 3 sama rata atau gimana kesepakatan kalian saja. Maksudnya Iya, Pak. Iya, jatahnya Pak. ini maksudnya jatah materinya loh ya. Oh iya, Pak. Baik, saya serahkan kepada Mbak Lintang Ajeng Pramesti. Baik, Kak. Baik, saya Lintang Ajeng Pramesti akan menyampaikan materi modul 9, bilangan berpangkat dan logaritma, kegiatan belajar 1. Bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat sering kita jumpai dalam perhitungan penyelesaian masalah matematika atau masalah pada bidang lainnya. Contoh bilangan berpangkat yaitu 5 pangkat 2. Lambang bilangan 2 yang ditulis di atas dinamakan pangkat dan 5 disebut bilangan pokok. Oke, jadi begini. 5 pangkat 2 itu bilangan pokoknya 5. Bilangan pangkatnya itu 2. Arti dari 5 pangkat 2 itu sama aja dengan 5 dikali dengan 5. Ya, 5 ini sebagai faktor. Karena kan perkalian. Perkalian itu sama aja dengan faktor. Atau pembaginya. Pembaginya dari 25 berapa? Ya tentu 5 kan. Itu salah satunya. Oke, saya panggil pertama. Mas Angga Saputra. Ya, Pak. Oke, Mas Angga. Dari materi ini, ya, ketika saya beri soal P dikali P, hasilnya berapa? P dikali P, hasilnya berapa? PP, Pak. Pi. Oke. Em, selanjutnya, siapa ya? Mbak Wida Aulianingsih. Ya, Pak. Oke. Masih dengan pertanyaan yang sama. Ketika P dikali P itu hasilnya berapa, Mbak Wida? P pangkat 2, Pak. Oke, P pangkat 2. Paham ya, Mas Angga ya? Ya, jadi lebih fokus lagi begitu ya. Ini saya tidak jauh-jauh kok pertanyaannya dari
Dari ini saja, saya itu niatnya adalah memperdalam. Karena namanya manusia, apa yang dipresentasikan pasti ada kurangnya. Jadi saya tambahkan biar mahasiswa itu paham dasarnya. Oke, next slide. Sambil nunggu next slide, saya panggil Mbak Sherly Maharani. Pipi, Pak. Halo Mbak Sherly Maharani. Ya, Pak. Oke, ini staf Ya. TU di SMP Negeri 1 Putra Rumbia. Betul ya Mbak ya? Oke. Mbak Bukan, Pak. Oh, bukan. Loh, kamu ya ini nulisnya siapa yang nulisnya? Bukan. Terus ini Bukan, Pak. terus pekerjaannya? Ibu rumah tangga. Oh, ini tulisannya kok staf TU di SMP Negeri 1 Putra Rumbia begitu. Apakah tangannya bisa jalan sendiri ya? Oke. Tapi nggak pernah nulis kayak gitu, Pak. Oke, ya mungkin selip dengan Mungkin mahasiswa. Bapak salah baca. Oke, iya mungkin ya. Atau salah yang berarti yang salah yang baca ya, bukan yang nulis ya. Ya. Oke, ya bercanda, bercanda. Jangan tegang, santai. Oke, Mbak Sherlyn. Apa ya tadi ya? Kok jadi lupa saya. Oh ini, eh 3/2. Berapa hasilnya, Mbak? 3/2. 9. Oke, 9. Berarti memperhatikan dengan baik. Oke, lanjutkan next. Maksudnya jelaskan yang ini, silakan. Kelompok presentasi. Baik, Pak. Jangan di next dulu, Pak. Iya, masih di tempat tadi. Baik, Pak. Pangkat 0 dan negatif. Jika A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, negatif N adalah bilangan bulat negatif. Maka A pangkat N sama dengan N. A pangkat 0 sama dengan 1. Dan A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Contoh, 1, 2 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat min 1 sama dengan 1 per 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 1. 3, 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. 4, 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8. Oke, inti daripada ini adalah merubah pangkat dari negatif menjadi positif dan sebaliknya. Atau merubah sebuah bilangan rasional menjadi bilangan bulat. Tapi rasionalnya yang pembilangnya itu harus 1. Begitu. Oke, next. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. A tidak sama dengan 0. M dan N seberang bilangan bulat. Contoh, 1, K pangkat 5 dikali K pangkat 1 sama dengan K pangkat 5 ditambah 1 sama dengan K pangkat 6. Oke, stop dulu. 2. Oke, stop.
Mas Ahmad Tri Setiawan. Iya, Pak. Oke, Mas Ahmad, dengarkan baik-baik. Ketika A dikali dengan A pangkat 2, hasilnya berapa? Saya ulangi, A dikali A pangkat 2, hasilnya berapa, Mas Ahmad Tri? Oke, dibantu Mbak Anggita Kurnia. Hasilnya A. Ya, A. Hasilnya A, oke. Mbak Anggita Kurnia. Iya, Pak. Oke. Tolong bantu jawaban Mas Ahmad Tri. Ketika A dikali A pangkat 2, hasilnya berapa? A pangkat 3. Oke, dari mana itu A pangkat 3? Dari A dikali A pangkat 2, Pak. Jadinya A pangkat 3. Iya, maksudnya kok bisa tiba-tiba 3 itu dari mana wujudnya? Apakah disulap, celing gitu jadi 3 atau bagaimana? Pangkat 2-nya itu ditambah 1, Pak. Oke, pangkat 2-nya ditambah pangkat 1. Oke, next. Enggak. Pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok tetap dan perpangkatan bilangan berpangkat. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. A Oke, tidak coba sama dengan 0. tes dulu ini kayaknya pada bisa lah. Coba Mbak Anggun Puspitasari. Iya, Pak. Oke, Mbak Anggun, kalau ada soalnya 2 pangkat 7 dibagi 2, berapa hasilnya? 2 pangkat 7, hasilnya nanti pangkat aja ya, jangan nilainya, nilai hasil dari pangkatnya jangan. Pangkat aja, misalkan kayak ini contohnya 5 pangkat 2, 5 pangkat 5, begitu. Saya ulangi lagi pertanyaannya, 2 pangkat 7 dibagi 2, berapa hasilnya? Dibantu Mas Ari Yulianto. Iya, Pak. Apa tadi soalnya, Pak? Ketika 2 pangkat 7 dibagi 2, itu berapa, Mas? 2 pangkat 6, Pak. Oke, 2 pangkat 6. Terima kasih. Oke, next saja. A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N sama dengan A pangkat MN. A tidak sama dengan 0, N sebelah bilangan 4.
Contoh 1. A pangkat 3 pangkat 5 sama dengan A pangkat 3 pangkat 5 sama dengan A 3 kali 5. A pangkat 3 kali 5 sama dengan A pangkat 15. Oke, masih tetap di sini. Mbak Dian Andriani. Ya, Pak. Oke, Mbak Dian. Misalkan ada pertanyaan 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Dipangkatkan lagi 3. Hasilnya berapa? 2 dipangkatkan 2 dipangkatkan lagi berapa, Pak? 3. 2 pangkat 6. Ya, oke, luar biasa. Keren ya ini mahasiswanya. Nah, begini kan kalau memperhatikan itu pasti bisa menjawab. Oke, next. Lanjut slide berikutnya. Nol pangkat N hanya didefinisikan untuk bilangan bulat positif N. Untuk N bilangan bulat negatif, maka 0 pangkat N tidak didefinisikan. Misalnya, N sama dengan negatif 3, definisi akan menghasilkan 0 negatif 3, pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 0 pangkat 3 sama dengan 1 per 0. Tetapi 1 per 0 tidak dapat didefinisikan. Mengapa 0 pangkat 0 tidak didefinisikan? Telah didefinisikan bahwa A pangkat 0 sama dengan A pangkat M dikurang M. A tidak sama dengan 0. M tidak sama dengan 0. A pangkat M per A pangkat M sama dengan 1. Maka 0 pangkat 0 sama dengan 0 pangkat 5 dikurang 5. M tidak sama dengan 0. 0 pangkat M per 0 pangkat M sama dengan 0. Sedangkan 0 per 0 adalah bentuk tak tentu. Jadi 0 pangkat 0 juga tidak didefinisikan. Oke, masih tetap di sini. Mbak Dwi Nur Rohmah, apakah ada? Atau masih sakit? Ada, Pak. Masih sakit, Mbak Dwi? Udah mendingan. Oke, udah mendingan. Udah. Oke, Tapi ya. di sini berisik banget, Pak. Oh, lah ada apa? Ada gergaji mesin, Pak, di belakang. Oh, gergaji mesin. Kirain suara sapi tadi. Oh, begitu ya. Oke, singkat saja Mbak Dwi. 0 dikali 0 itu berapa sih? Atau 0 dibagi 0 dulu? Tak hingga, Pak. Oke, tak hingga. Kalau 0 dikali 0? Kalau 0 dikali 0? 0. Oke, ya tepat sekali. Silahkan, terima kasih. Next, lanjut. Pangkat dari perkalian dan pembagian suatu bilangan. Contoh. Ada suara trompet tadi ya. 2/5 pangkat 2
sama dengan 2/5 kali 2/5. Sama dengan 2 kali 2 per 5 kali 5 sama dengan 2 pangkat 2 per 5 pangkat 2. 2/5 pangkat 6 sama dengan 2/5 kali 2/5 kali 2/5 kali 2/5 kali 2/5 kali 2/5 sampai 6 faktor sama dengan 2 pangkat 6 per 5 pangkat 6. Definisi 9.7. Pakai tulisannya apa? Udah. Sebentar, Pak. A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Contoh, 3/5 pangkat min 1 sama dengan 1/3/5 sama dengan 5/3. 9/13 pangkat negatif 5 sama dengan 1/9/13 pangkat 5. Sama dengan 13 pangkat 5 per 9 pangkat 5. Ya, next saja. Next, Kak. Oh, berarti sinyal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Kak Rion Saputra. Baik, saya akan menentukan dari Kak Lintang. Angkat bilangan pecahan. Contoh, min 5 pangkat 2 sama dengan min 5 kali min 5 sama dengan 25. Bilangan negatif 5 disebut akar kuadrat negatif dari 25. Definisi 9.8. 3A tidak sama dengan 0, B akar kuadrat dari A, maka B disebut akar kuadrat utama dari A. 3A lebih besar dari 0, min B akar kuadrat dari A, maka min B disebut akar kuadrat negatif dari A. 0 merupakan akar kuadrat utama dari 0. Berdasarkan definisi 9.3, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Dan A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M pangkat N. Untuk M dan N bilangan bulat. Oke, ini saya garis bawahi ya. Saya cek buku juga sama dengan yang disampaikan oleh kelompok presentasi ini. Ada hal yang tidak sesuai dengan kaidah, yaitu bilangan negatif 5 disebut akar kuadrat negatif dari 25. Setahu saya ketika belajar itu tidak ada namanya akar itu
nilainya negatif. Walaupun negatif 5 dikali dengan negatif 5 sama dengan 25. Kalau diakarkan 25 berarti jawabannya negatif 5 atau dan 5. Sedangkan di kaidah matematika ada teorinya, kalau definisinya saya lupa ya, di buku ini tidak ada. Itu tidak bisa. Akar itu nilainya harus positif, tidak boleh negatif. Hasil dari akar. Oke, silahkan next. Ini saya rasa sudah paham ya, mahasiswa yang lain. Saya rasa sudah paham ini. Silakan next saja. Ini juga next saja. Itu kesalahan-kesalahan ya, nanti bisa dilihat. Oke, sekarang kita akan masuk terapan bilangan berpangkat notasi baku. Karena ini ada 3 KB ya, nanti KB yang terakhir adalah logaritma. Jadi agak next saja. Oke ya, ini silahkan. Nanti di tugas kuis ada ya materinya ya. Dipahami betul ini, silahkan. Ya, bilangan positif dapat dinyatakan dalam notasi baku. A kali 10 pangkat N dengan 1 kurang dari A lebih kecil 10 dan N. Bilangan bulat. Contoh, ubah 3.560 ke dalam rotasi baku. 3.560 sama dengan 3.560 per 1000 dikali 1000 sama dengan 3,560 dikali 10 pangkat 3. Amati bahwa pembagian dengan 1000 atau 10 pangkat 3 adalah suatu kenyataan yang terjadi oleh bergerak 3 tempat koma ke arah kiri, menghasilkan 3,56 dikalikan 10 pangkat 3. Lanjutlah. Contoh notasi baku. 6,4 dikali 10 pangkat 6 artinya 6.400. 0 artinya 6.400. 0,3 dikali 10 pangkat 8 artinya 30 juta. 3,75 dikali 10 pangkat negatif 5 artinya 0,0000375. 2,0 kali 10 pangkat min 9 artinya 0,000,000,002. 49,10. Notasi biasa 7. Notasi baku 7 kali 10 pangkat 0.
1 kali 10 pangkat 2. 7.507,5 10 pangkat 3. 7.507, kali 10 pangkat 6. Ya, 7.000.000. Oke, kalau nggak bisa baca, bisa disiasati 7.350.000.000.000.000 gitu. Nggak apa-apa. Oh iya, Pak. Ya, 3.750.000.000.000. 3,75 kali 10 pangkat 12. 0,000.000.003 063 6,3 dikali 10 pangkat min 8. oke, jangan ada 5 kali lagi baca 0 dengan huruf atau kalimat kosong ya. Oke, next saja. Tiap bilangan positif dapat dinyatakan dalam rotasi baku. A kali 10 pangkat N dengan min 10 lebih kecil A lebih kecil min 1 dan N bilangan bulat. Contoh, kecepatan cahaya 6.000 mil pada waktu jarak matahari ke bumi. 93 juta ribu mil, maka tentukan waktu yang dibutuhkan sinar matahari mencapai bumi. Penyelesaian, jika D sama dengan jarak matahari ke bumi, R sama dengan kecepatan cahaya, T sama dengan waktu yang diperlukan, maka D sama dengan R dikali T. T sama dengan D per R sama dengan T 93 juta mil per 180.000 mil per detik. T sama dengan 5 kali 10 pangkat 2 detik atau T sama 500 detik sama dengan 9,3 dikali 10 pangkat 7 mil dikali per detik 1,86.10 pangkat 5 per mil. Detik yang kedua, 0,27 dikali 840 per 21.000.000 dikali 0,0012 dalam notasi baku. Penyelesaiannya 0,27 dikali 840 dibagi 21.000 dikali 0,012 sama dengan 2,7 dikali 10 pangkat min 1 dikali 8,4 dikali 10 pangkat 2 per 2,1 dikali 10 pangkat 7 dikali 0,012
dikali 1,2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 2,7 dikali 8,4 per 2,1 dikali 1,2 dikali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat 2 per 10 pangkat 7 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,9 dikali 7 per 0,7 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 9 kali 10 pangkat min 3. Kemudian contoh yang ketiga, sejenis kawat akan digunakan membuat 350 km transmisi. Diameter kawat yaitu 1,2 cm. Berapakah volume kawat yang diperlukan untuk satu kawat yang panjangnya 350 km? Penyelesaiannya yaitu volume kawat rumusnya V sama dengan I dikali R pangkat 2 dikali H. V sama dengan 3,14 dikali 0,5 dikali 1,2 kuadrat dikali 35.000 sama dengan 3,14 dikali 0,6 kuadrat dikali 3,50 dikali 10 pangkat 7. 3,14 dikali 0,36 dikali 3,5 dikali 10 pangkat 7 sama dengan 3,9564 dikali 10 pangkat 7 cm kubik. Jadi beberapa penggunaan notasi baku yaitu yang pertama jarak dari planet Pluto ke matahari itu sama dengan 3,664 dikali 10 pangkat min 9 mil. Yang kedua, massa elektron sama dengan 9,11 dikali 10 pangkat min 28 gram. Yang ketiga, populasi manusia di Amerika Serikat sama dengan 2,04 dikali 10 pangkat min 8. 10 pangkat 8. Yang keempat, panjang 6 dikali 10 pangkat min 5 cm. Yang kelima, pendapatan air bersih Amerika Serikat 1 tahun itu sama dengan US dolar 9,32 dikali 10 pangkat 11. Yang keenam, harga sebuah elektron sama dengan 4,8 dikali 10 pangkat min 10. Ini baca nggak ya, Pak? Ini tidak usah aja. Baik. Baik, Pak. KB 3 selanjutnya, logaritma dan penerapannya. Logaritma merupakan invers dari perpangkatan suatu bilangan. Rumusnya X sama dengan A pangkat N. Itu sama aja jadi A log X sama dengan A log A pangkat N sama dengan N. A itu sebagai bilangan pokok, X bilangan yang ditarik logaritmanya, dan N itu hasil
penarikan logaritmanya. Oke, jadi begini ya. Arti dari X sama dengan A pangkat N itu kalau dirubah ke dalam bentuk logaritma itu yang dipangkatkan dulu bilangan pokoknya A log A pangkat berapa ya, biar hasilnya itu X. Jadi A log X sama dengan N. Saya ulangi, X sama dengan A pangkat N, itu mau dirubah ke dalam bentuk logaritma itu A log X sama dengan N. Itu A pangkat berapa, biar hasilnya itu X. Oh, ternyata N, ya sudah, sama dengan N. Gitu. Ada yang masih ditanyakan terkait ini? Kalau dibuat sebuah apa namanya huruf ya, huruf nih misalkan nih, saya sudah buat contoh. Misalkan nggak harus dari depan itu X-nya ya, bisa aja X-nya di belakang. Misal nih saya buat yang belakang. 5 pangkat 2 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Kalau dirubah ke bentuk logaritma, berarti kan 5 log 25 sama dengan 2. 5 log 25 sama dengan 2. Ada yang mau ditanyakan? Oke, jika cukup silahkan dilanjutkan. Lanjut, Pak. Iya dong, lanjut. Selanjutnya 1 sama dengan A pangkat 0. Itu jika diubah menjadi logaritma yaitu A log 1 sama dengan 0. Dan A sama dengan A pangkat 1 jika diubah menjadi log yaitu A log A sama dengan 1. Sifat-sifat logaritma P log X sama dengan P log X ditambah P log Y. Kemudian P log X per Y sama dengan P log X min P log Y. P log X pangkat N sama dengan N P log X. P log X sama dengan log X per log P. P log X dikali X log Y sama dengan P log Y. P log X
sama dengan P log Y menjadi X sama dengan Y. P pangkat N log X pangkat M sama dengan P log X pangkat M per N. P log X dikali X log P sama dengan 1. Gitu. Psikolog menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan manusia dan organisasi. Penerapan logaritma. Ada bidang matematika, dari psikolog, biologi, dan ilmu ekonomi. Nah, dari bidang matematika itu mencari luas geometri, integral, dan lain-lain. Biologi mengukur laju pertumbuhan penduduk. Psikolog menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan manusia dan organisasi. Sedangkan ilmu ekonomi itu mencari bunga majemuk. Yang pertama, bunga majemuk. Rumusnya MT sama 0 dikali 1 ditambah I per M pangkat M kali T. Yang dimana MT itu sama dengan jumlah pinjaman atau tabungan setelah T tahun, waktu tahun. M0 itu jumlah sekarang, I itu sebagai tingkat bunga per tahun, M itu frekuensi pembayaran bunga dalam 1 tahun, dan T sama dengan jumlah tahun. Lanjut. Contohnya yaitu seorang ibu rumah tangga meminjam uang sebesar 10 juta pada seorang pelepas uang untuk jangka waktu 2 tahun. Suku bunga sebesar 10% per tahun diperhitungkan secara harian dalam bisnis 1 tahun sama dengan 360 hari. Hitunglah jumlah yang harus dibayar oleh ibu rumah tangga tersebut pada saat hutangnya jatuh tempo. Penyelesaiannya dengan menggunakan bunga majemuk biasa. Rumusnya X sama dengan M0 dikali 1 plus I per M dikali pangkat T. Pangkat M kali T. Tanpa menggunakan logaritma, M2 sama dengan 10 juta dikali 1 plus 0,1 per 360 pangkat 360 kali 2 sama dengan 10 juta dikali 1,0003 dikali 720 sama dengan 10 juta dikali 1,2411 sama dengan 12.411.000. Kemudian dengan menggunakan logaritma, M2 sama dengan 10 juta dikali 1,0003 dikali 720. Log M2 sama dengan log 10 pangkat 7 ditambah 720 log 1,003 sama dengan 7 ditambah 0,0938 0938. M2 sama dengan 12.411.000.
Model pertumbuhan rumusnya itu PT sama dengan P1 dikali 1 plus R pangkat T min 1. Yang dimana P1 itu sebagai jumlah pada tahun pertama, PT jumlah pada tahun ke-1, R presentasi pertumbuhan per tahun, T indeks waktu. Contohnya yaitu penduduk di suatu kota berjumlah 2 juta jiwa pada tahun 2006 dan tingkat pertumbuhan penduduknya itu 3.000 per tahun, 3% per tahun. Hitunglah perkiraan jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2020. Jika dimulai tahun 2020 pertumbuhannya menurun menjadi 1,5%, berapa perkiraan jumlah penduduk 10 tahun kemudian? Penyelesaiannya P1 sama dengan 2 juta, R sama dengan 0,03, T sama dengan tahun ke-15. P15 sama dengan 2 juta dikali 1 plus 0,03 pangkat 14. Sama dengan 2 juta dikali 1,512589725 sama dengan 3,025179 jiwa. Atau menggunakan logaritma, log P15 sama dengan log kali 2 kali 10 pangkat 6 kali 1,03 pangkat 14. Log 2 plus 6 log 10 plus 14 log 1,03 sama dengan 6,48075142. Dihasilkan P15 sama dengan 3025179 jiwa. Kemudian yang B, P1 dengan 3025179, R-nya 0,015, T-nya 10. P10 itu sama dengan 3025179 dikali 1 plus 0,015 pangkat 9 sama dengan 3025179 dikali 1,015 pangkat 9 sama dengan 3025179 dikali 1,143389975 sama dengan 3,58959 jiwa. Atau dengan menggunakan logaritma, log P10 sama dengan log 3025179 ditambah 9 log 1,015. Log P10 sama dengan 6,538,547. P10 sama dengan 3,458,9 jiwa. Baik, cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator.
Ini langsung pertanyaan, Pak.